Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita bersama tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-22. Ayat yang berikutnya adalah ayat 42 ya, dari surat Al-Baqarah. Oke, langsung saya baca saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran dan peringatan kepada ahli kitab ya, Bani Israel. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, kembali memperingatkan kepada mereka Bani Israel, ya, ahli kitab dari Bani Israel. Qala al-mu'allif rahimahullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaqulu ta'ala nahiyan lil yahud amma kanu yata'ammaduna. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi melarang orang-orang Yahudi ya dari perbuatan yang sengaja mereka lakukan, yaitu mencampur adukan min talbisi al-haq bil batil, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa tamwihihi bihi wa kitmanihimul haqqa wa idharihim al-batil. Dan juga pengaburan mereka terhadap kebenaran dan menyembunyikan kebenaran dan sebaliknya menampakkan kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui. Fanahahum anisyai'aini ma'an. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kepada mereka ya dari melakukan dua perkara ini. Nah, sebaliknya wa amarahum bi idhari al-haq wa tasrih bihi. Ya. Allah SWT memerintahkan kepada mereka agar menampakkan kebenaran dan menerangkannya secara terang benderang kepada umat manusia. Kemudian kata Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, wala talbisul haqqa bil batil la takhlitu al-haq bil batil wasidqa bil kadzib. Kata Ibnu Abbas ya, maknanya adalah jangan kalian mencampur baurkan kebenaran itu dengan kebatilan dan kejujuran itu dengan kedustaan. Jadi tidak boleh ini campur aduk seperti itu ya. Kemudian tafsiran yang lainnya, Abul Aliyah berkata ya, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala takhlitu al-haqqa bil batil wa addu an-nasiha li ibadillah min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Tunaikanlah nasihat secara tulus, secara jujur kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kebenaran yang ada di kitab kalian hendaknya kalian
sampaikan secara terang benderang ya kepada umat Nabi Muhammad SAW supaya menambah keyakinan mereka terhadap kebenaran ya Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa oleh beliau. Tapi begitu karakter orang-orang Yahudi ya Bani Israel ya dan ahli kitab mereka itu senang sekali mencampur adukan kebenaran dan dengan kebatilan dan juga menyembunyikan kebenaran, tidak mau menampakkannya kepada umat manusia. Kemudian kata Qatadah ya, menafsirkan firman Allah wala talbisul haqqo bil batil, jangan campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Qala wala talbisu al yahudiyah wa nasraniyah bil Islam. Nah, jangan kalian campur adukan ya agama Yahudi, agama Nasrani dengan agama Islam. Nah, ini tidak boleh. Ya. Inna dinallahi al-Islam, karena sesungguhnya agama Allah ya, yang Allah ridhoi yaitu Islam. Wal yahudiyah wa nasraniyah bid'atun laisat minallah. Sedangkan agama Nasrani, agama Yahudi ini agama yang bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Yahudi Nasrani meskipun mereka mengklaim ya mereka referensinya ya pedomannya adalah Taurat dan Injil, tetapi mereka berdusta. Ya. Mereka mengada-ngada dan merubah apa yang ada di Taurat dan Injil dan menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Taurat dan Injil. Nah, kata Imam Qatadah, jangan mencampur adukan agama Yahudi, agama Nasrani dengan agama Islam. Ini tidak boleh. Ya, sempat viral di Indonesia ya, ada film yang mempertontonkan ini kebablasan. Mungkin tujuannya baik, ya ingin mengajarkan tentang toleransi dalam beragama, tapi ternyata kebablasan. Ya. Dan yang memerankan film ini anaknya tokoh-tokoh agama, tetapi hal ini tidak bisa dibenarkan. Ya. Jadi ada mengatasnamakan santri-santri, mereka kemudian masuk ke dalam gereja, membawa tumpeng dan lain sebagainya, menghadiri acara yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di dalam tempat ibadah mereka. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Ini namanya mencampur adukan ya antara agama Islam dengan agama Nasrani, dan juga tidak boleh mencampur adukan dengan agama Yahudi. Jadi kita harus bangga dengan syariat agama kita, yaitu agama Islam. Jangan sampai kemudian kita mengadopsi dari Yahudi dan Nasrani. Nah, ini tidak boleh. Dan Nabi SAW memperingatkan dengan sabdanya ya, bahwa kalian akan mengikuti sejengkal demi sejengkal ajaran-ajaran Yahudi, ajaran-ajaran Nasrani. Bahkan sekalipun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Nah, waliyadzubillah. Jadi ini hendaknya menjadi kewaspadaan bagi diri kita ya, agar jangan sampai kita jatuh kepada mencampur adukan agama Islam dengan agama yang lain. Nah, tidak boleh. Ya. Jadi harus mengetahui prinsip-prinsip di dalam beragama dan juga nilai-nilai yang harus kita jaga di dalam beragama. Kemudian berikutnya tafsiran yang lainnya dari Ibnu Abbas, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, ketika menafsirkan firman Allah, dan jangan kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui. Ai la taktumu ma indakum minal ma'rifah bi rasuli wa bima ja'a bihi wa antum tajidunahu maktuban indakum fi ma ta'lamuna minal kutub allati bi aidikum. Jadi janganlah kalian menyembunyikan sesuatu yang sudah kalian ketahui tentang diutusnya Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga tentang Al-Quran yang dibawa olehnya. Jadi jangan kalian menyembunyikan kebenaran itu, yang mana kalian telah mendapati kabar itu termaktub, tertulis di kitab kalian yang ada di tangan kalian, yaitu kitab Taurat. Jadi berita kabar diutusnya Nabi Muhammad SAW dan juga diturunkannya Al-Quran kepada beliau itu sudah ada di dalam kitab mereka, yaitu di Taurat. Tetapi mereka kemudian menyembunyikan kebenaran ini ya, dari umat manusia. Maka di sini Allah SWT memperingatkan mereka. Kemudian kita lanjutkan.
Ayat berikutnya ayat 43. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Al-Baqarah 43. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kita baca tafsirannya. Qaulal mu'allif rahimahullah, Imam Ibnu Katsir, penyusun kitab ini, ya semoga Allah merahmati beliau. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tunaikanlah salat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Qala Muqatil, qauluhu ta'ala li ahlil kitab wa aqimus shalah. Jadi maksud daripada firman ini adalah Allah SWT memerintahkan para ahli kitab agar mereka mengerjakan salat, amarohum ayyusallu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi merintahkan mereka agar mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka masuk Islam dan kemudian ikut sholat bersama Nabi SAW, sholat berjamaah. Wa atuz zakah amarahum ayyutu az-zakah, dan memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat. Ayyadfa'unaha ila Nabi SAW, yang mereka bayarkan zakat itu kepada Nabi SAW. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang ruku. Amarahum ayyarka'u ma'ar raki'ina min ummati Muhammad SAW, dan memerintahkan mereka agar ruku bersama orang-orang yang ruku, ya, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu kunu minhum wa ma'ahum. Ya. Jadi Allah SWT merintahkan mereka, ya, para ahli kitab, agar menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga terus istiqomah bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Disebut sebagai umat akhir zaman, tetapi nanti umat pertama yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah memerintahkan mereka para ahli kitab, ya, yang kemudian mereka mendapati zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW, agar mereka, ya, beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut bersama Nabi Muhammad dan umatnya melaksanakan, ya, amal ibadah, amal soleh yang dikerjakan bersama mereka. Kemudian tafsiran yang lainnya dari Ali bin Thalhah, ya, Ali bin Thalhah berkata dari Ibnu Abbas, wa atuz zakah yani bizaka ta'atallah wal ikhlas. Tafsiran yang lain tentang zakat di sini, Ibnu Abbas menafsirkan maksudnya adalah ketaatan kepada Allah dan juga keikhlasan, ya, di dalam menjalankan ketaatan tersebut. Karena memang makna zakat ini secara bahasa itu adalah bersih, suci, ya. Dan juga bisa zakayazku, ya, namayanmu, bertumbuh, ya, berkembang. Kemudian mana yang lainnya, ya, dari Hasan Al-Basri maksudnya, ya, rahimahullah, menafsirkan firman Allah SWT, wa atu zakah qala faridah wajibah. Maksudnya adalah zakat yang wajib, ya. La tanfa'u al-amal illa biha wa bis shalah. Kemudian kata beliau apa? Tidak akan bermanfaat amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang lain kecuali jikalau, ya, sudah ditunaikan zakat dan juga sholat. Allahu Akbar. Ya, ini menjadi perhatian penting, ya, karena sholat dan zakat ini menjadi bagian dari rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat. Ya. Maka seseorang ketika dia sudah bersyahadat, kemudian maka yang menjadi perhatiannya adalah sholatnya. Ya. Kemudian ketika dia dikaruniai rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hartanya sudah sampai nisab dan juga berlalu haul, ya, maka wajib dia menunaikan zakat. Jadi seseorang itu harus perhatian terhadap ibadah ini, ya. Jadi ibadah zakat itu berkaitan dengan harta. Jadi seorang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia harus ingat bahwa ada ibadah yang agung yang itu termasuk rukun yang harus dia tunaikan, ya, berkaitan dengan hartanya tersebut. Jangan sampai kemudian masa bodoh atau misalkan dia berpura-pura tidak tahu. Nah, tidak boleh. Jadi zakat dulu yang harus ditunaikan karena ini wajib dan bagian dari rukun. Kadang ada orang yang salah di dalam masalah ini, ya. Jadi zakat dia lupakan tapi sedekah jor-joran. Padahal sedekah hukumnya sunnah saja.
ya. Sedangkan yang wajib dia abaikan, dia tinggalkan. Ini tidak bagus. Jadi utamakan dulu menunaikan yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita dengan hadis qudsi bahwa Allah SWT berfirman, ya, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang paling aku cintai selain ketika dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang wajib. Jadi yang wajib terlebih dahulu. Kemudian kata Allah apa? Wala yazalu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba. Setelah itu, ya, baru dia kemudian menambah dengan amalan-amalan sunnah sehingga kata Allah, aku benar-benar mencintainya. Subhanallah. Jadi yang wajib dulu dikerjakan, setelah itu baru menambah dengan sunnah sehingga kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas, ya, wa atuz zakah, tafsiran yang lainnya dari Ibnu Abbas ketika ditanya ma yujibu az-zakah qala mi'atan fasaidan. Jadi berapa ukurannya, nisabnya kewajiban zakat itu? Ibnu Abbas kemudian menjawab 200, ya, 200 lebih. Nah, 200 dan lebih dari itu. Maksudnya di sini 200 di sini adalah 200 dirham. Ya, kalau hitungannya dirham itu 200 dirham nisab harta, ya, zakat mal. Kalau emas dinar itu 20 dinar. Ya, kalau hitungannya dengan dinar, maka kewajiban zakat itu nisabnya adalah 20 dinar. 20 dinar itu kalau diseimbangkan dengan hitungan emas, gramnya, maka kurang lebih 85 gram emas. Ya, siapa yang memiliki uang atau harta senilai dengan 85 gram emas, maka berarti dia sudah sampai nisab hartanya. Ya, ada kewajiban zakat di situ yang harus dikeluarkan, yaitu 2,5%. Atau kalau patokannya adalah perak, ya, dirham, maka 200 dirham. Ya, 200 dirham. 200 dirham itu kurang lebih kalau digramkan, ya, perak, karena dirham itu dari perak, ya, terbuatnya. Jadi 200 dirham itu kurang lebih 595 gram. Ya. Ya, kalau uang sekitar 6 juta sampai 7 juta kalau diuangkan, ya. Kalau hitungannya perak. Jadi itu sudah sampai nisab orang kalau sudah punya uang 7 juta. Kalau patokannya adalah perak. Tapi kalau patokannya emas, maka 85 gram berarti kurang lebih kalau harga emas 1 juta misalkan berarti 85 juta. Seseorang punya 85 juta, kemudian berlalu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Tapi lebih utama sebetulnya kita ngambil hitungan perak patokannya, ya, supaya kita bisa menunaikan zakat, ya, dengan segera, ya. Karena lebih minimal kan 7 juta. Kalau kita punya uang 7 juta, ya, nisabnya sudah sampai nisab, kemudian berlalu setahun 7 juta atau lebih dari itu, maka dikeluarkan 2,5% dari jumlah harta yang kita punya. Dan kalau ulama kontemporer itu menganjurkan seperti yang fatwakan oleh Syekh Yusuf Qardawi rahimahullah. Beliau menganjurkan setiap muslim itu kalau dia punya penghasilan setiap bulannya, maka dikeluarkan zakatnya tiap bulan. Ya, zakat penghasilan. Ini menurut pendapat beliau, ya. Jadi dikeluarkan 2,5%. Jadi siapa yang punya gaji misalkan 10 juta dalam sebulan, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Ya, berarti berapa? 250 ribu. Nah, itu wajib harus dikeluarkan, ya. Diberikan kepada 8 asnaf. Ya, 8 mustahik, ya, fakir, miskin, gorim, terus orang yang terkena lilit hutang, terus amil zakat, terus orang yang memerdekakan budak, kemudian ibnu sabil, dan seterusnya. Ya, ini pembahasannya panjang kalau masalah zakat. Tapi ini penting, ya, bagi kita, ya, bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku. Jadi penting selain kita mempelajari fikih ibadah tentang sholat, penting juga kita mempelajari fikih ibadah tentang zakat. Ini banyak orang yang terluput masalah zakat ini. Padahal ini berkaitan dengan rukun Islam, ya. Ini penting sekali. Dan urutannya kan ketiga sebelum puasa. Banyak orang getol dan luar biasa
ketika di bulan Ramadan, ya. Kemudian masalah zakat dia abaikan. Kemudian kata Al-Haris Al-Uqli ya, menafsirkan wa atu zakat qala shadaqatu al-fitr. Jadi zakat di sini maksudnya adalah shadaqatu al-fitr, sedekah fitri. Jadi zakat fitri maksudnya. Ya, dibahasakan bahasa lainnya shadaqatu al-fitri, zakat fitri yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya. Jadi sejumlah kurang lebih 2,5 kg sampai 3 kilo atau 3,5 liter beras, ya, sesuai dengan makanan pokok yang ada di negeri kita. Dan zakat fitri ini kewajiban atas setiap muslim yang mampu. Jadi kewajibannya berkaitan dengan jiwa seorang muslim. Kalau zakat fitri itu bukan berkaitan dengan harta, tapi jiwa. Di setiap jiwa muslim wajib mengeluarkan zakat fitri. Ya, kurang lebih 2,5 kilo sampai 3 kilo atau 3,5 liter kalau liter, ya, setiap jiwa. Kecuali seseorang yang memang di hari itu, ya, di hari raya Idul Fitri dia sama sekali tidak punya, hanya untuk makannya sendiri, maka di situ gugur kewajiban atasnya. Tapi kalau seseorang dia punya banyak beras di rumahnya, banyak tabungannya, wajib ini dikeluarkan zakat fitri. Dikeluarkannya ya boleh dari 1 Ramadan, tetapi waktu utamanya adalah di pas masuk 1 Syawal, di malam takbiran sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, hikmahnya zakat fitri ini adalah untuk berbagi kebahagiaan kepada orang-orang fakir, ya, orang-orang miskin, agar mereka ketika di hari raya mereka memiliki kecukupan di rumah mereka, ada yang bisa mereka makan, ya, mereka juga mendapatkan kebahagiaan. Jadi jangan sampai di hari raya ada saudara-saudara kita, ya, yang miskin, yang fakir, kemudian mereka malah kesusahan. Di hari yang berbahagia mereka malah kesusahan. Maka lebih baiknya kita, ya, ketika membayar zakat fitri ini, itu lebih utama kita langsung datangi rumahnya mereka, orang-orang fakir miskin. Tidak hanya beras doang yang kita kasih, tapi kita kasih juga uangnya untuk beli lauknya atau beli baju barunya. Nah, tentu itu lebih utama lagi, ya. Nah, kemudian berikutnya firman Allah SWT, warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku, ay wa kunu ma'al mu'minin fi ahsani a'malihim wa min akhassi dzalika wa akmalihi as-shalah. Jadi jadilah kalian, ya, termasuk sebagai orang-orang yang beriman, ya, dan mengerjakan amalan yang terbaik bersama mereka. Dan yang paling khusus adalah, yang paling sempurna, yang paling terbaik amalan itu adalah as-shalah. Dan Nabi SAW pernah bersabda, ya, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Jadi istiqomahlah kalian, terus berusaha untuk istiqomah, ya, berupaya sekuat tenaga untuk istiqomah. Meskipun mungkin nanti ada masa-masa tergelincir, ya, terpeleset, terus bangkit lagi, istiqomah, ya, tapakilah jalan istiqomah, dan ketahuilah, kata Nabi, sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Artinya siapa yang ingin, ya, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi perhatian dalam hidupnya harus dia jaga betul-betul, pelihara, adalah sholatnya. Itu yang menjadi penghubung antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tinggalkan, karena dan itu juga sebaik-baik amalan, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qad istadalla katsirun minal ulama bihadhil ayat ala wujubi al-jamaah. Dan banyak di antara ulama yang menjadikan ayat ini, ya, Al-Baqarah 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya sholat berjamaah. Nah, ini menurut pendapat, ya, banyak di antara ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang lain yang mengatakan tidak wajib sholat jamaah itu. Ya. Tapi di sini Ibnu Katsir menyebutkan, ya, jadi sebagian besar ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya sholat berjamaah. Masya Allah. Ya. Ya, kalau kita mengambil pendapat ini, berarti seseorang bisa berdosa kalau dia meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Kalau menurut ulama yang mewajibkan
sholat itu harus berjamaah. Ya. Jadi kalau tidak berjamaah dan tidak ada uzur syar'i dia meninggalkan sholat jamaah, maka dia berdosa. Ada dalil-dalilnya banyak ya yang dipegang oleh ulama yang mewajibkan atau yang menghukumi sholat jamaah itu adalah wajib. Ada dalil-dalilnya banyak ya. Berdasarkan ayat ini, kemudian juga ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kata Nabi SAW, kalaulah bukan karena ada anak-anak dan wanita di rumah-rumah kalian, maka sungguh aku ingin membakar rumah-rumah para lelaki yang meninggalkan sholat jamaah. Padahal mereka mendengarkan kumandang azan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bagi kita ya. Kalau memang tidak ada uzur syar'i, tidak ada kesibukan apa-apa, sudah dengar azan langsung sholat, datang ke masjid, sholat berjamaah. Bahkan Nabi SAW itu pernah bersabda kepada Abdullah bin Umi Maktum, orang yang sudah buta. Dia meminta uzur kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini orang yang buta, saya tidak punya pembantu, tidak punya teman yang menuntunku untuk pergi ke masjid sholat. Ya, aku hanya mengandalkan tongkatku ini saja ya, dan juga insting ya, untuk bisa berjalan, menembus orang-orang, kemudian datang ke masjid. Dia meminta uzur. Hali uzrun ya Rasulullah, ada uzur enggak untuk aku agar tidak berjamaah sholat? Ya, sholatnya di rumah saja. Kemudian kata Nabi SAW apa? Asami ta'an nida, kamu mendengar suara azan enggak? Kata Nabi SAW. Kemudian kata Abdullah bin Umi Maktum apa? Naam. Ya, sami itu an-nida. Aku mendengar azan ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, fa'ajib. Maka penuhilah panggilan azan tersebut. Artinya sholatlah berjamaah. Ya, selagi engkau mendengar panggilan azan. Lalu bagaimana dengan kita? Uzur apa yang ingin kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti? Setiap hari kita mendengar panggilan azan, tetapi kemudian kita ya, tidak memenuhi panggilan azan tersebut. Ya. Kalau dalam masalah urusan dunia saja ya, kita mungkin bekerja di suatu perusahaan atau kita sebagai mahasiswa ya, ketika dipanggil oleh dosen, dipanggil oleh bos, wah buru-buru kita langsung datang cepat-cepat. Ya, padahal yang memanggil adalah ya manusia. Lalu bagaimana yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala melalui panggilan azan, suara azan. Ya hakikatnya Allah yang memanggil kita. Hambaku, ayo datang menghadap kepada aku. Subhanallah. Ya. Makanya ada ini bagus sekali ya. Saya pernah membaca, jadi ada seorang Kristiani, dia punya teman Muslim, tapi dia ini setia sekali sama temannya ini. Jadi ketika temannya ini sholat, dia ikut mendampingi. Tapi dia nonton saja ngelihat. Jadi selama 5 waktu dia ngedampingi temannya. Ya. Jadi teman kuliah gitu kan. Sampai kemudian dia berkomentar, orang Kristiani ini. Ya, Tuhan kalian itu sayang banget ya sama kalian. Sampai setiap hari itu kalian dipanggil 5 kali oleh Tuhan kalian untuk mendekat. Sedangkan kita orang Kristiani, kata dia, seminggu cuma sekali saja untuk menghadap beribadah. Subhanallah. Itu luar biasa komentar dari orang Kristiani non-muslim dia, tetapi melihat temannya yang muslim setiap hari dia sholat 5 waktu. Menurut dia orang Kristiani punya pandangan, Tuhan kalian itu sayang banget ya, setiap hari kalian 5 kali dipanggil untuk mendekat kepadanya. Masya Allah. Nah, ini ketika saya baca ini luar biasa ya, terenyuh juga. Benar juga ya, Masya Allah. Jadi kita jadikan momen-momen sholat itu sebagai apa? Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi betapa sayangnya Allah kepada kita sampai dalam sehari ya Allah tidak ingin kita itu jauh darinya. Kita dipanggil terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian kita lanjutkan berikutnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 44. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri padahal kalian membaca kitab Taurat? Tidakkah kalian mengerti? Allahu akbar. Ya. Kita baca tafsirannya. Ini ayat 44 maksudnya ya. Di sini belum diganti. Qala al-mu'allif rahimahullah, Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, yaqulu ta'ala kaifa yaliku bikum ya ma'syara ahlil kitab wa antum ta'muruna an-nasa bil birri
wa huwa jima'ul khair an tansau anfusakum. Ya, bagaimana kalian ini wahai ahli kitab, kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, sedangkan kalian lupa kepada diri kalian sendiri. Fala ta'tamiru bima ta'murunan nasa bihi. Ya, kalian menyuruh orang lain tapi kalian sendiri tidak mengerjakannya. Ya. Wa antum ma'adzalik tatluna alkitab, dan kalian juga bersamaan dengan itu kalian membaca Alkitab, ya, yaitu kitab Taurat. Wa ta'lamuna ma fihi alaman qasri fi awamirillah, dan kalian tahu ya, hukuman apa yang Allah akan timpakan bagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menjalankan perintah Allah. Afala ta'qilun ma antum sani'una bi anfusikum. Tidakkah kalian itu berpikir, ya, berakal terhadap perbuatan kalian itu? Fatambihu min raqadatikum, maka bangunlah dari tidur kalian. Wa tatabassaru min amayatikum, dan meleklah ya dari kebutaan kalian. Jadi jangan sampai tertipu, yang merasa diri berilmu sebagai ahli ilmu, seenak saja menyuruh orang untuk beramal, kerjakan ini, sedangkan dia sendiri tidak mengerjakan, ya, hanya tidur, malas-malesan, ya, kemudian buta, ya, tidak bisa melek terhadap kemalasannya. Waliyadzubillah. Nah, ini sebetulnya teguran juga bagi kita semua, ya. Jangan hobinya nyuruh-nyuruh orang untuk melakukan kebaikan, tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Nah, ini sama, kita masuk ke dalam teguran ini seperti ahli kitab yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran yang lainnya, ya, kata Qatadah, kanu banu Israil ya'muruna an-nasa bi ta'atillah wa bi taqwahu wa bil birri wa yukhalifun fa'ayyarahumullahu azza wa jalla. Jadi mereka, Bani Israel, itu getol sekali memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk berbuat baik, tetapi mereka sendiri menyelisihinya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mencela mereka dengan ayat ini. Kemudian tafsiran yang lainnya, ya, kata Ibnu Jurayj, ahlul kitab wal munafikun kanu ya'muruna an-nasa bis-shaum was-shalah. Ahli kitab dan orang-orang munafik, mereka memerintahkan manusia untuk puasa, untuk sholat. Wa yada'una al-amal bima ya'muruna bihi an-nas. Tetapi mereka kemudian meninggalkan, tidak mengerjakan itu. Ya. Mereka merintahkan manusia tetapi mereka sendiri tidak mengerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'ayyarahumullahu bidzalik. Allah cela mereka ini. Ya. Faman amara bi khairin falyakun asaddan nasi fihi musara'atan. Kemudian kata Ibnu Jurayj, maka hendaknya, ya, seseorang ketika dia memerintahkan kebaikan, memotivasi orang lain untuk mengerjakan kebaikan, maka hendaknya dia menjadi manusia yang paling sungguh-sungguh di dalam menjalankan kebaikan tersebut, dan menjadi manusia yang paling bersegera di dalam menjalankan kebaikan tersebut. Subhanallah. Ya. Jadi ini nasihat luar biasa yang diungkapkan oleh Ibnu Jurayj ketika menafsirkan ayat ini. Jadi siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka hendaknya dia menjadi orang yang paling semangat dan paling bersegera di dalam menjalankan kebaikan tersebut. Subhanallah. Ya. Jadi menjadi orang yang pertama kali mengerjakan kebaikan tersebut. Makanya, ya, ada kisah Hasan Al-Basri rahimahullah ketika khutbah Jumat, setelah selesai ada seseorang, ya, seorang budak, dia datang kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, tolonglah, ya, sampaikan khutbah dengan tema keutamaan memerdekakan budak. Kemudian Jumat berikutnya ternyata Hasan Al-Basri tidak menyampaikan khutbah dengan tema itu. Jumat berikutnya ditunggu tidak, Jumat berikutnya ditunggu tidak juga, Jumat berikutnya ditunggu tidak juga. Nah, barulah kemudian beberapa Jumat, ya, berlalu, kemudian datang Jumat berikutnya lagi, baru di situ Hasan Al-Basri menyampaikan khutbah dengan tema keutamaan memerdekakan budak. Setelah itu si budak ini yang dulu bertanya atau menyarankan Hasan Al-Basri di situ, wahai Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, kenapa baru sekarang Anda menyampaikan tentang keutamaan memerdekakan budak? Padahal sudah dari Jumat-Jumat yang lalu aku meminta. Kata Hasan Al-Basri, gara-gara ente, ya, aku harus mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk kemudian aku membebaskan
budak barulah aku sampaikan kepada umat manusia agar mereka termotivasi untuk melakukan amalan, yaitu membebaskan para budak. Subhanallah. Nah, itu contoh yang luar biasa. Jadi sebelum kita mengajak orang lain untuk melakukan suatu amalan, pastikan kita sudah mengamalkan terlebih dahulu amalan tersebut. Kita menyuruh anak misalkan, nak, rajin baca Quran. Kita sendiri nggak rajin baca Quran. Atau nak, hafal Al-Quran ya, ini. Kita sendiri belum hafal Al-Quran. Nah, setidaknya kita ikut membersamai dia. Ya. Setidaknya kita ikut membersamai dia. Nah, sedekah, kita membersamai sedekah. Nah, puasa, kita juga ikut puasa. Nah, seperti itu. Pokoknya kebaikan apapun yang kita perintahkan ya kepada orang lain, maka pastikan kita sudah melakukannya terlebih dahulu. Apalagi kalau kepada anak-anak, maka kita harus menjadi contoh teladan pertama terlebih dahulu ya bagi anak-anak kita. Atau kita atasan, maka menjadi contoh yang pertama bagi bawahan kita ya, kalau kita di kantoran misalkan, masya Allah ya, itu luar biasa. Jadi jadikan diri kita ini teladan dalam kebaikan ya, sebelum kita memerintah menyuruh, maka jadi dulu teladan kebaikan dulu ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu sudah kita lakukan terlebih dahulu, dan kita menjadi orang yang semangat dan paling getol di dalam mengerjakannya. Kemudian ya, tafsiran yang lainnya Ibnu Abbas, watan sauna anfusakum ya tatrukuna anfusakum, kalian meninggalkan diri kalian sendiri ya. Wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun, ay atanahuna nas anil kufri bima indakum minan nubuwwal ahad minat tawra wa tatrukuna anfusakum, ay antum takfuruna bima fiha min ahdi ilaikum bi tasdiqi rasuli wa tanquluna misaki keluar wa tajhaduna ma ta'lamuna min kitabi ya. Sama intinya ya, para ahli kitab ini mereka memerintahkan manusia untuk menjalankan kebaikan, tetapi mereka meninggalkan kebaikan itu, dan padahal mereka juga membaca Alkitab. Kemudian kata Allah apa? Afala ta'qilun, di mana akal kalian itu ya? Tidakkah kalian itu berakal, berpikir? Kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca saja langsung hadis-hadisnya ya. Ada hadis-hadis nih tentang ini. Oh, ini dulu nih, Abu Darda, nih, bagus nih. Kita baca perkataan Abu Darda ya, dari Abu Kilabah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebut bahwa Abu Darda berkata, la yafqahur rajul kullal fiqhi hatta yamkutun nas fi dzatillah summa yarji' ila nafsihi fayakunu laha ashadda maqtan. Jadi tidak dianggap sempurna pemahaman seseorang ya, pemahaman agama seseorang tidak dianggap sempurna sampai dia benci ya kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, dia benci karena Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian dia menengok dirinya sendiri dan dia lebih benci lagi kalau kemaksiatan itu ada pada dirinya. Subhanallah. Ya. Artinya jangan sampai kita itu sering benci ya kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Ini. Ternyata kita malah melakukan itu. Waliyadzubillah. Kita benci orang lain melakukan itu, ya, kemaksiatan itu. Misalkan ada orang melakukan minum khamr atau misalkan berzina, waliyadzubillah. Kemudian dosa-dosa yang lainnya, makan riba, misalkan mencuri, korupsi. Kita benci semua itu. Tapi ternyata kita melakukannya juga. Nah, kata Abu Darda, orang yang seperti ini berarti nggak paham agama dia. Ya. Jadi kurang pemahaman agamanya dia ini. Harusnya dia lebih benci hal itu ada pada dirinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca di sini ya. Wal ghardu anna Allah ta'ala dhammahum ala hadha sani wa nabahum ala khata'ihim fi haqqi anfusihim haitsu kanu ya'muruna bil khair wa la yaf'alunahu wa laysal murad dhammuhum ala amrihim bil birri ma tarkihim lahu bal ala tarkihim lahu. Nah, ini bagus sekali. Ibnu Katsir menjelaskan di sini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela ya orang-orang yang memiliki karakter seperti ini, yang mengajak pada kebaikan tapi dia tidak mengamalkannya ya. Mereka para ahli kitab atau siapapun yang sama
keadaannya seperti ahli kitab ini, ya, yang mengajak pada kebaikan tapi tidak mengerjakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencela di sini bukan mencela mengajak pada kebaikannya, bukan. Ya. Mengajak kebaikannya ini tetap ini suatu kebaikan, tapi yang Allah cela di sini adalah mereka meninggalkan kebaikan itu. Ya. Jadi mengajak kebaikannya oke, ini suatu yang positif, suatu yang baik. Tetapi yang menjadi buruk adalah mereka hanya mengajak pada kebaikan sedangkan mereka sendiri ya meninggalkan kebaikan itu, tidak mengerjakannya. Nah, penjelasannya bagus sekali di sini. Fa innal amra bil ma'ruf huwa wajibun 'alal 'alim. Ya. Karena mengajak kepada kebaikan itu wajib hukumnya, ya, bagi orang yang dia tahu ilmunya. Jadi orang yang tahu ilmunya tentang sholat itu wajib, ya, maka wajib dia menyampaikan hal itu. Ya, apalagi kita sebagai orang tua, kita punya anak, tidak boleh kita diam saja. Misalkan kemudian kita orang tua ya, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak ya. Kita alhamdulillah orang tua yang rajin sholat ya, insya Allah. Nah, tapi jangan sampai kemudian misalkan ini maaf ya, ada orang tua misalkan dia tidak sholat, tidak rajin sholat. Kemudian dia merasa saya aja masih bolong-bolong sholatnya, sudahlah saya tidak usah nyuruh-nyuruh anak saya untuk sholat. Wah, ini bahaya seperti ini 2 kali lipat. Padahal dia tahu sholat itu wajib, ya. Tetap yang namanya ini tetap sampaikan ya, kepada anak. Nah, sholat nak, wajib sholat. Ya. Meskipun misalkan si bapak ini dirinya sendiri masih dalam tahap usaha ya, berjuang. Karena memang sudah karatan banget ya dosa meninggalkan sholatnya misalkan. Jadi mau sholatnya berat. Tetapi bukan berarti kemudian dia meninggalkan pengajaran kepada anaknya. Memberitahu bahwa sholat itu wajib. Ya, nah, kerjakan sholat wajib. Ya. Karena harus dipisah ini ya. Jadi menyampaikan kebenaran atau mengajak kepada kebaikan ini suatu kebaikan. Ya. Yang harus tetap disampaikan. Walakin al-wajib wal ula bil alim ayyaf'alahu ma amrihim. Nah, dan juga ya ini bagus sekali Imam Ibnu Katsir. Tetapi harus menjadi perhatian juga bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan ya, maka dia harus juga mengerjakan itu. Ya, jadi berupaya untuk mengerjakan itu. Jadi bersama dia mengajak orang lain, dia juga mengerjakan kebaikan itu. Wala yatakhallafa anhum, dan tidak meninggalkannya ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ya, menghikayatkan perkataan Nabi Syuaib alaihissalam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma nahakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hud ayat 88. Kata Syuaib, aku tidak ingin menyelisihi ya apa yang telah aku larang kepada kalian. Maksudnya aku melarang kalian untuk melakukan sesuatu, tidak mungkin aku kemudian menerjang larangan tersebut, ya, kata Nabi Syuaib alaihissalam. Yang aku inginkan adalah perbaikan, kata Nabi Syuaib alaihissalam. Yang aku inginkan adalah perbaikan, ya, nasihat untuk diriku dan untuk kalian. Semampu yang aku bisa, kata Nabi Syuaib alaihissalam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidaklah aku mendapatkan taufik, kemudahan untuk beramal soleh, untuk beribadah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya lah aku berinabah. Ya. Kembali menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakullun minal amri bil ma'ruf fa fi'lihi wajibun. Jadi mengajak pada kebaikan dan mengerjakannya, nah itu menjadi suatu kewajiban ya, bagi seorang hamba. La yaskutu ahaduhuma bitarkil akhar ala ashahi qaulil ulama minas salaf wal khalaf. Jadi tidak boleh salah satunya itu kemudian terpisah. Ya. Jadi ini menjadi kaidah. Kalau kita mengajak kepada kebaikan, pastikan kita mengerjakan kebaikan tersebut. Ya. Kalaupun misalkan mengerjakannya kita masih dalam tahap tahap mujahadah, tahap perjuangan, ya. Tapi tetap kita sampaikan kebaikan itu, ya, motivasi orang lain. Kemudian zahaba ba'duhum ila anna murtaqib al-ma'asi la yanha ghairahu anha. Wa hadza dhaif.
Ya, ada sebagian ulama yang kemudian mengatakan pelaku maksiat itu tidak pantas dia mengajak kebaikan kepada orang lain. Subhanallah. Tapi kata Ibnu Katsir hadza dhaif. Ini tidak benar, lemah, lemah. Ya. Wa adafu minhu tamassukuhum bihadhil ayah. Fa innahu la hujjata lahum fiha. Jadi ayat ini tidak pantas dijadikan hujah kata Ibnu Katsir ya bagi orang untuk meninggalkan amar ma'ruf ya, nahi mungkar. Enggak, saya enggak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Saya masih suka maksiat, masih suka ini. Tidak betul ya. Ini tidak betul. Jadi meskipun kita masih jatuh dalam kemaksiatan, masih jatuh dalam perbuatan dosa, tetapi setidaknya kita ada tahapan mujahadah, bermujahadah ya, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Ya, sambil dibarengi kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, meninggalkan keburukan. Seperti itu. Ya barangkali dengan kita mengajak orang lain pada kebaikan, kemudian kita melarang orang lain agar tidak berbuat dosa. Mudah-mudahan itu kemudian menjadi trigger bagi kita, ya. Loh, saya ngajak orang lain pada kebaikan, masa saya nggak ngelakuin? Nah, seperti itu. Saya ngelarang orang lain agar tidak melakukan perbuatan haram, masa saya melakukan? Agar seperti itu. Jadi ada trigger pada diri kita. Nah, kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu, ya, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sahih kata Ibnu Katsir, bahwasanya orang yang mengajak kepada kebaikan, dia tahu tentang suatu kebaikan, maka dia hendaknya menyampaikan kebaikan tersebut meskipun dia belum melakukannya atau dia lagi masih dalam usaha untuk, seperti misalkan ada orang dia tahu tentang kewajiban haji, ya kayak tadi kewajiban zakat, tapi dia sendiri belum melakukannya karena belum ada pendukung untuk melakukannya. Maka tetap hal ini disampaikan. Ya. Kemudian juga mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan mungkar, perbuatan dosa, ya meskipun dia masih melakukannya. Nah, tetap disampaikan sesuatu yang mungkar itu tetap disampaikan kepada orang lain. Ini dosa. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Meskipun kita sendiri kadang jatuh pada kemungkaran dan kemaksiatan itu. Tapi kita tetap ada kewajiban untuk menjelaskan bahwa ini mungkar, ini maksiat, ini haram. Ya. Tetap kita jelaskan seperti itu. Nah, kata Sa'id bin Jubair, "Laukan al-mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai'un ma amara ahadun bi ma'ruf fala naha 'anil munkar." Ini bagus sekali. Kata Sa'id bin Jubair, kalau seseorang dia menunggu menjadi dirinya itu sempurna seperti malaikat, ya, maka ini sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Jadi seseorang dia tidak mau beramal ma'ruf nahi mungkar kecuali dia menunggu terlebih dahulu sampai dia itu menjadi manusia yang sempurna seperti malaikat. Tidak mungkin. Yang namanya manusia ya pasti ada kehilafan, kelalaian, kekeliruan. Ya, tapi bukan berarti di situ kemudian dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap dia tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan dan cegah orang lain dari kemungkaran. Karena kalau kondisinya seperti itu maka tidak ada satu manusia pun ya yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau keadaannya seperti itu. Kalau setiap orang berpikirnya seperti itu. Saya enggak mau ngajak orang lain pada kebaikan, saya belum ngerjain kok. Enggak mau saya mencegah orang lain dari kemaksiatan. Saya aja masih suka maksiat. Nah, kalau setiap orang pikirannya seperti ini, maka sudah ya, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini malah justru lebih bahaya. Nah, kemudian kata Malik ya, swasadaqa man dzalladzi laisa fihi syai'un. Kata Malik ya benar, perkataan Sa'id bin Jubair ini benar. Siapa di antara kita yang tidak memiliki kesalahan, kekeliruan, kehilafan. Tetapi kemudian beliau menambahkan walakinnahu ya al-hala hadhihi madmumun ala tarki ta'a wa fi'lihi al-ma'siyah. Tetapi tetap ya seseorang itu dalam keadaan tercela kalau dia mengajak kebaikan kemudian dia sendiri meninggalkan. Dia mencegah orang lain dari kemaksiatan, dia sendiri mengerjakan maksiat. Ini
ini ada sisi tercelanya bagi orang seperti ini. Li'ilmihi biha wa mukhalafatihi ala basirah. Karena apa? Dia mengetahui itu kebaikan tapi dia tinggalkan, dia mengetahui itu larangan, maksiat tapi dia terjang. Fa innahu laisa may ya'lam kama la ya'lam. Karena orang yang mengetahui tidak seperti orang yang tidak tahu. Jadi orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Jadi orang yang berilmu itu lebih dituntut tanggung jawabnya lebih besar ya untuk mengamalkan ilmunya. Dan Nabi SAW di sini bersabda ya, masalul alim alladhi yu'allimun nas ala khair wa la ya'malu bihi kamasali siraj yudi'u linnas wa yahriku nafsahu. Hadis riwayat Imam Tabrani. Perumpamaan orang yang berilmu yang mengajarkan manusia kebaikan tetapi dia sendiri tidak mengamalkan ya, kebaikan tersebut, itu seperti lilin ya, yang menyala memberikan sinar kepada manusia, dirinya sendiri membakar dirinya ya, sedangkan dia membakar dirinya sendiri. Nah itu, waliyadzubillah. Itu perumpamaan orang ya yang getol memotivasi orang lain, mengajak orang lain pada kebaikan, sedangkan dia sendiri tidak mengerjakannya. Ya, seperti lilin yang menyala, ya, menerangi, memberikan terang kepada manusia, sedangkan dia membakar dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW mengingatkan, ya, kata Nabi SAW, marartu lailata usriya bi ala unasin tuqradu shifahuhum wa alsinatuhum bimaqarid min nar. Kata Nabi SAW ketika malam Isra Mi'raj, ya, ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, Nabi SAW diperlihatkan sekelompok manusia yang mana mulut mereka, lisan mereka sedang dirobek-robek, ya, sedang dicabik-cabik dengan cabikan-cabikan dari api neraka. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Kemudian kata Jibril, haula khuttaba'u ummatika alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Waliyadzubillah. Kata Jibril, mereka adalah ya para khotib dari umatmu, ya, para motivator, ya, para penasehat-penasehat dari umatmu yang mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, sedangkan mereka sendiri melupakan kebaikan tersebut, tidak mengerjakannya. Waliyadzubillah. Ini ada ancamannya ya, bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan tapi dia meninggalkan kebaikan tersebut, tidak mengerjakannya. Dan hadis yang lainnya, kata Nabi SAW, yuja'u birrajul yawmal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku bihi aqtabuhu fayaduru biha finnari kama yaduru al-himar birahahu fayatuifu bihi ahlun nar. Pada hari kiamat, kata Nabi SAW, akan didatangkan seseorang, kemudian dia dilempar masuk ke dalam neraka, sampai kemudian apa? Isi perutnya itu keluar, dan dia berbolak-balik di situ. Ya. Dia muter-muter di dalam neraka, sebagaimana keledai yang berputar-putar ya, di penggilingan. Kemudian dia dikelilingi para penduduk neraka yang lain. Fayaquluna ya fulan ma asabaka, hei fulan, apa yang menimpamu ini? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah kamu ini orang yang dulu di dunia mengajak kami kepada kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran? Loh, kok kamu masuk neraka juga akhirnya? Kemudian kata dia apa? Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi. Aku mengajak kalian untuk melakukan kebaikan, aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi, dan aku mencegah kalian dari kemungkaran, dari kemaksiatan, dari dosa, aku malah melakukannya. Allahu akbar. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Waliyadzubillah. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini ya. Jadi apa namanya? Soleh di lisan saja ya, mengajak orang lain. Soleh di lisan saja, sebatas lisan kita saja. Begitu indah kita menjelaskan kebaikan, ya, mengajak orang lain dan seterusnya. Tetapi ternyata tidak ada amalan sama sekali, kosong nihil. Ya. Ucapan-ucapannya itu hanya sebatas lisan, tidak membuahkan amalan pada dirinya. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian kata Rasulullah SAW, innallaha yu'afi al-ummiyin yaumal qiyamah ma la yu'afi al-ulama. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat, Allah itu banyak memaafkan orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang tidak tahu. Yang mana itu tidak diberikan kepada mereka, para ulama, orang-orang yang tahu.
Maksudnya di sini ulama-ulama ulama-ulama yang buruk, ya. Yang mana mereka tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang amal soleh, tahu tentang halal haram, tetapi malah melakukan sebaliknya. Kata Nabi SAW, Allah akan banyak memaafkan, memberi maaf yang banyak kepada orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu. Ya. Karena ketidaktahuan mereka, mereka jatuh pada keharaman, atau ketidaktahuan mereka, mereka meninggalkan yang wajib, dan seterusnya. Justru Allah memberikan maaf kepada mereka-mereka ini, karena ketidaktahuan mereka. Ya. Tapi kata Nabi, Allah tidak memberi maaf kepada mereka, para ulama, yang tahu halal, tapi meninggalkan, tahu yang wajib, meninggalkan, tahu yang haram, tapi menerjang. Ya, waliyadzubillah. Tapi bukan berarti kemudian kita jadi bodoh aja berarti ini. Bagus nih dapat maaf dari Allah nanti pada hari kiamat. Bukan gitu juga. Ya. Maksudnya bodoh di sini tidak tahu ya karena memang tidak ada akses untuk bermajelis ilmu, untuk mengkaji ilmu tidak ada akses. Kalau kita alhamdulillah ya, banyak akses kita. Ya, kita tinggal di negeri yang alhamdulillah aman, sentosa, ada akses internet, ada ulama banyak di negeri kita. Jangan sampai kemudian ini menjadi alasan kita bodoh aja lah, takut kalau tahu nanti nggak mengamalkan, atau takut kalau misalkan tahu haram malah mengerjakan. Tidak begitu. Justru kita akan berdosa karena sudah ada pintu akses untuk dapat ilmu, tapi kita meninggalkan. Kita berdosa karena meninggalkan belajarnya. Ya. Beda kalau orang-orang misalkan tinggal di pelosok, di mana, dia beriman kepada Allah, Muslim, tetapi terbatas akses ilmunya, sehingga mereka mengamalkan apa yang mereka tahu saja. Maka mereka tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas pelanggaran-pelanggaran yang memang pure mereka tidak tahu hukum-hukumnya, misalkan. Seperti itu. Ya, kepada mereka Allah akan berikan maaf. Kemudian juga dalam sebagian asar, ya yaghfiru lil jahil sab'ina marrah hatta yaghfiril alim marrah wahidah. Jadi Allah akan memberikan maaf kepada orang bodoh itu 70 kali lipat lebih banyak daripada memberi maaf kepada seorang alim, hanya 1 kali lipat saja, 1 kali saja. Subhanallah. Kemudian apa? Laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Karena orang yang berilmu tidak seperti orang yang tidak berilmu. Jadi orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Nah, jadi orang yang berilmu hendaknya bersikap seperti layaknya orang yang berilmu. Ya. Kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya tentu tidak sama. Jadi hanya orang-orang yang berakal yang mengambil pelajaran. Dan ayat ini ada kaitannya dengan sholat tahajud ya, sebelum ayat ini. Nah, ini menunjukkan orang yang berilmu itu banyak mengamalkan ilmunya. Setelah menyebutkan tentang tahajud, sholat malam, Allah SWT kemudian menyebutkan ayat ini, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi di antara gambaran orang yang berilmu adalah dia yang bangun di waktu malam, bertahajud, sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa harap, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru Allah menyebutkan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Samakah orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Hanya orang-orang yang berakal yang mengambil pelajaran. Nah, kemudian hadis yang lainnya ya kita selesaikan ya Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Inna unasan min ahlil jannah yattali'una ala unasin min ahlin nar." Jadi ada sebagian manusia dari penghuni surga yang menengok dia ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga ini bisa menengok, melihat kepada manusia penghuni neraka. Kemudian penghuni surga ini bertanya, "Bima dakhaltum annar?" Kenapa kalian ini masuk neraka? Kemudian apa? "Fa wallahi ma dakhalnal jannah illa bima ta'lamna minkum." Allah ya Rabb. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Kata penghuni surga ini apa? Kenapa kalian ini masuk neraka? Demi Allah, kami masuk surga ya, melainkan oleh sebab ilmu yang kami pelajari dari kalian. Kalian yang dulu mengajarkan ilmu kepada kita. Yang kemudian dengan ilmu itu ya kita beramal dan seterusnya sehingga kami masuk surga ya, oleh sebab amal-amal itu. Ya, oleh sebab ilmu yang kami amalkan kemudian ya alhamdulillah ya, atas izin Allah kami masuk surga. Ya kami belajar dari kalian. Lalu kenapa kalian masuk neraka? Fayaqulun, kemudian mereka menjawab, "Inna kunna naqulu wa la naf'al." Dahulu kami yang mengajarkan kepada kalian begini begitu, tapi kami tidak mengerjakannya, tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Imam Tabrani.
La haula wala quwata illa billah. Kemudian kita tutup ya hadis ini, ya Allah. Ini maksudnya ayat 44 ya, belum belum diganti tadi. Kita tutup dengan seseorang yang datang kepada Ibnu Abbas. Ya. Subhanallah, ini juga harus menjadi pelajaran juga ini. Kata Ad-Dhahhak, ya, Ibnu Abbas itu pernah didatangi oleh seseorang. Dia berkata, "Wahai Ibnu Abbas, ini uridu an amura bil ma'ruf wa nahy anil munkar." Wahai Ibnu Abbas, aku ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Aku ingin mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan aku ingin mencegah orang lain agar meninggalkan kemungkaran. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Au balagta dzalik." Kau sudah sampai pada tingkatan itu, kau sudah mengamalkannya? Kemudian kata orang ini apa? Arju. Aku berharap sudah. Kemudian kata Ibnu Abbas apa? Illam takhsha an taftadha bisalasi ayat min kitabillah faf'al. Kalau kamu tidak takut ya terancam dengan 3 ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakanlah. Wa mahunna, kemudian orang ini berkata, apa itu 3 ayat itu wahai Ibnu Abbas? Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, membacakan firman Allah yang pertama, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ahakamta ahakamta hadhihi. Apakah kamu mengajak manusia pada kebaikan sedangkan kamu lupa pada dirimu sendiri? Sudah kau amalkan ayat ini? Ya. Engkau paham ayat ini? Kemudian kata dia, aduh, berat ini. Ya, kata orang ini, berat ini wahai Ibnu Abbas. Atamuruna sabil birri wa tansawna anfusakum. Kamu mengajak manusia pada kebaikan sedangkan kamu lupa pada dirimu sendiri. Ya. Bagaimana dengan ayat ini? Waduh Ibnu Abbas, kata dia, berat. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, di surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh amat besar kemurkaan, kebencian Allah ya atas apa yang kalian ucapkan, atas apa yang kalian katakan tapi kalian tidak mengerjakannya. Bagaimana dengan ayat ini? Kata orang ini, aduh berat Ibnu Abbas, berat. Kemudian yang ketiga, yaitu ucapan Nabi Shu'aib yang tadi kita baca ya sebelumnya. Wa ma uridu an ukhalifakum ila man anhaakum anhu, surat Hud ayat 88. Dan aku tidak ingin ya melanggar, menerjang larangan yang telah aku sampaikan kepada kalian. Kemudian kata orang ini apa? Waduh berat Ibnu Abbas. Kemudian kata Ibnu Abbas apa? Waduh ini luar biasa nih. Ditutup dengan kalimat fabda binafsika. Maka mulailah segala sesuatunya dari dirimu sendiri. Jadi fabda binafsika. Ini harus ada di kepala kita. Ya. Fabda binafsika. Jadi mulailah dari dirimu sendiri. Mulailah dari dirimu sendiri. Halal, haram, mulai dari dirimu sendiri. Wajib, ya. Sunnah, makruh, mubah, semuanya mulai dari diri kita sendiri. Jadi amal-amal soleh, ibadah apa saja kebaikan, mulai dari diri kita sendiri. Dan larangan sesuatu maksiat, dosa, mulai dari diri kita sendiri. Kita menjauhinya. Subhanallah. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan malam ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita ya, melalui firman-firmannya yang kemudian dijelaskan oleh para ulama yang memudahkan kita untuk bisa memahami pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang berilmu, kemudian juga mengamalkan ilmu tersebut, kemudian juga kita menjadi orang yang pertama yang getol, yang semangat ya, yang bersegera di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan sebelum kemudian kita sampaikan kepada orang lain, terutama keluarga kita, karib kerabat kita, tetangga, saudara-saudara dan seterusnya, kaum muslimin seluruhnya ya. Demikian barakallahu fikum jami'an, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu didiskusikan. Tafadhalu, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya
Iya.